Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah meninggalkan dunia ini sebelum dalam keadaan menjadi seorang muslim yang sejati. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan pasangannya Siti Hawa, dan dari keduanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan banyak laki-laki dan banyak perempuan di atas permukaan bumi ini. Sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah kalian sering meminta, berdoa kepada Allah. Sambunglah tali silaturahim, jangan bermusuhan, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Sesungguhnya Allah mengawasi semua perbuatan-perbuatan kalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua kita kalau ditanya apakah mau masuk surga, maka semua kita menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa kita semua mau masuk surga. Tapi apakah kita layak masuk surga? Maka jawaban layak atau tidak layak berpulang kepada diri kita masing-masing. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana penghuni surga. Allah gambarkan dalam Al-Quran supaya kita menyiapkan diri kita untuk memiliki karakter penghuni surga. Karena tidak mungkin kalau kita berkarakter penghuni neraka, kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Mustahil. Orang yang punya karakter penghuni neraka, maka tempatnya adalah neraka. Dan orang yang punya karakter penghuni surga, maka tempatnya adalah surga. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana penghuni surga itu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa naza'na ma fi sudurihim. Penghuni surga itu ciri-cirinya adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa dendam di dada mereka. Tidak ada rasa dendam di dada mereka, dicabut oleh Allah. Ikhwana, dan mereka orang yang suka bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, nanti mereka berada di surga saling berbincang-bincang. Mereka berada di surga saling reunian. Kenapa? Karena mereka ketika di dunia tidak punya rasa dendam, dan karena mereka di dunia suka bersaudara. Maka sebaliknya, kalau penghuni surga tidak ada dendam dalam hatinya, kalau penghuni surga itu tidak ada permusuhan dalam dirinya, mereka suka bersaudara,
Maka sebaliknya penghuni api neraka adalah mereka yang pendendam dan membawa rasa dendam itu sampai wafat. Dan mereka suka bermusuhan dimanapun mereka berada. Mereka selalu punya musuh di dunia ini. Mereka selalu tidak suka bersaudara di dunia ini. Itu sebabnya di Ramadan kita di-training oleh Allah. Di Ramadan kita ditarbiyah oleh Allah untuk memperbanyak mengucapkan satu kalimat yang itu sering dibawa di masjid. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau dalam redaksi yang lain, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalimat ini sering dikumandangkan ketika Ramadan. Tapi sayangnya banyak orang yang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak mempraktekkan dalam perbuatannya. Lisannya mengucapkan Allahumma innaka afwun, ya Allah engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang pemaaf. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Kalimatnya luar biasa. Ya Allah engkau maha pemaaf, kau suka orang yang memaafkan. Tapi dia masih punya dendam, masih ada yang tak dimaafkan. Padahal lisannya mengatakan, ya Allah engkau suka orang yang pemaaf, tapi dia nggak pemaaf. Bahkan sampai hari ini masih ada orang yang belum dimaafkannya. Demi Allah jamaah, tidak akan masuk surga orang yang meninggal dunia tapi masih ada yang tak dimaafkannya, masih ada dendam dalam hati. Kenapa? Karena surga bukan tempat orang-orang pendendam. Rasulullah SAW ketika berada di kota Mekah, beliau dilempari batu, beliau dilempari kotoran. Bahkan ketika beliau sujud di depan Ka'bah, kepalanya diletakkan isi daripada perut unta, diletakkan di kepala Rasul sehingga darah-darah unta itu berada di tubuh Rasulullah. Bahkan Rasul diusir, bahkan Rasulullah SAW akan dibunuh. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah? Padahal mayoritas penduduk Mekah banyak yang menzolimi Rasulullah, banyak yang menteror Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, di atas punggung kuda, kepala Rasulullah tertunduk, kepala Rasulullah merunduk. Lalu Rasul mengatakan, siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, gembongnya orang kafir yang paling benci sama Rasulullah, tapi Rasul menjadikan rumahnya tempat yang paling aman. Aku tidak akan menyakiti kalian. Hari ini aku datang ke kota Mekah untuk membawa Islam. Jamaah rahimakumullah. Sampai ada seorang yang bernama Washi. Washi ini adalah seorang budak yang membunuh paman Rasulullah Hamzah. Bukan cuma dibunuh, tapi dadanya dibelah, jantungnya diambil dan diserahkan oleh Hindun, dikunyah-kunyah oleh Hindun, paman kecintaan Rasul Hamzah. Wafatnya sangat mengenaskan. Ketika itu Washi datang menghadapi Rasulullah ketika Fatu Mekah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, namaku Washi, aku mau masuk Islam ya Rasulullah. Engkau Washi? Ya ya Rasul. Engkau yang membunuh pamanku Hamzah? Ya ya Rasul. Bagaimana ketika engkau membunuh pamanku Hamzah? Tertunduk wajah Washi. Apa kata Rasulullah? Engkau kumaafkan wahai Washi, tapi tolong jangan pernah nampakkan wajahmu di hadapanku, karena kalau aku melihat wajahmu, aku teringat pamanku Hamzah. Hindun yang mengunyah-ngunyah jantung pamannya Hamzah. Ketika dia berhasil menaklukkan kota Mekah, maka Rasul mengatakan, Hindun, kumaafkan engkau wahai Hindun. Dan Hindun pun masuk Islam. Jamaah rahimakumullah. Begitulah karakter penghuni surga. Oleh karena itu di bulan Syawal ini, jangan sampai
kita membawa dendam sampai wafat kita, karena tidak akan pernah kita memasuki surga selama rasa dendam itu masih tersimpan di hati kita. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quranul Karim. Ketika Allah menceritakan tentang penghuni surga, maka Allah mengatakan wal kazibinal ghaiz wal afina 'anil nas. Penghuni surga itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia-manusia lain. Penghuni surga itu adalah mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia-manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah penelitian bahwa orang yang menyimpan dendam, orang yang tidak memaafkan, maka dia akan rentan terserang penyakit jantung. Dia akan rentan terserang penyakit darah tinggi. Dia akan rentan terkena penyakit kanker. Penelitian ini dilakukan oleh para dokter mengkaitkan antara kesehatan dengan dendam dalam sebuah jurnal psikiatrik. Maka orang-orang yang pendendam biasanya mereka akan dijangkiti penyakit mental dan penyakit zahir, penyakit jasad. Mentalnya rusak, tubuhnya juga rusak, karena setiap hari darahnya menggelegak ketika mengingat orang-orang yang didendaminya. Maka tidak ada cara lain untuk masuk surga Allah, tidak ada cara lain untuk hidup kita lebih baik kecuali hari ini. Maafkanlah semua dan siapa saja yang telah menghancurkan hidup kita, yang telah melukai hati kita, yang telah membuat hidup kita sengsara. Urusan dia sama Allah, urusan kita samanya, urusan kita dengannya adalah kita memaafkan. Adapun dosa dan perilakunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Ya Allah, hilangkan semua rasa dendam kesumat dalam hati kami ya Allah. Hilangkan rasa dengki dan sakit hati kami kepada saudara kami di hati kami ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang maaf ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir pada hari ini hamba-hamba-Mu yang berlapang dada dengan berbagai macam hal-hal yang membuat sakit hati kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullah. Allah